Ya, shalom semua. Kita ketemu lagi. Kali ini temanya cukup menarik. Who is God? Jadi, siapa sih Tuhan? Mungkin selama ini kita udah lama mungkin jadi orang Kristen, orang percaya. Tapi hari ini saya mau review lagi untuk kita bisa kenal siapa sih Tuhan yang kita sembah itu. Nah, bicara tentang siapa, itu biasanya ada hubungannya dengan kalau kita kenalan kira-kira gimana pertanyaannya. Jadi kalau kita pengen tahu seseorang atau apa, kira-kira gimana ya ketemu orang yang baru? Pertanyaan pertama seringkali adalah tentang nama. Oh, shalom Pak, siapa namanya? Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita memang mau kenal Tuhan, kita mulai dari mana? Kita mulai dari kita kenal dulu siapa sih nama Tuhan. Nah, siapa nama Tuhan? Nama Tuhan memang banyak gitu. Jadi disebutin dia adalah Tuhan yang berkuasa, ini dan itu segala macam. Nah, hari ini saya mau kita belajar nama Tuhan dari pertama kali Tuhan sendiri yang sebut siapa sih namanya. Jadi kenapa sih kita harus tahu siapa nama Tuhan itu? Karena di Amsal 18 ayat 10 ada satu ayat yang menurut saya ini sangat luar biasa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ketika kita tahu bahwa kemana sih kalau di tengah masalah kita harus berlari supaya kita bisa selamat. Ternyata ayat ini berkata nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Nah, ada satu ayat di dalam Yesaya 32. Dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kita tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah sang kebenaran. Dan kebenaran ini sekarang sudah ada di dalam kita. Harusnya kita sebagai orang benar, apa sih yang terjadi atas hidup kita? Di Yesaya 32 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Harusnya kita tenang. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan katanya. Dan ketentraman. Berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dan ayat 18-nya dikatakan bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman katanya. Nah, ini bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bagus sekali. Jadi apa sih efeknya ketika kita tahu siapa Tuhan dan dimulai dari kita tahu siapa namanya? Efeknya adalah Yesaya bilang the effect of righteousness will be peace. Dampak daripada kita tahu tentang kebenaran itu, kita adalah orang benar, itu ada damai. Dan damai sejahtera tidak bisa dibeli di dunia ini. Orang bisa ke dokter minum obat tidur, tetap nggak ada damai, tetap nggak tenang, tetap deg-degan, tetap kadang nggak bisa tidur. Dan the result of righteousness is quietness and trust forever. Dan dampaknya hasil daripada kebenaran ini yang kita terima, itu adalah ketenangan dan percaya untuk selama-lamanya. Ayat 18-nya dikatakan, my people. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita dijadikan murid. Kita dijadikan anak. Dan kita dijadikan, tadi dibilang bangsaku. Bahasa Indonesianya. Jadi orang-orangku, kata Tuhan, will abide in peacefulness, habitation. Itu akan ada di dalam habitat yang damai. Jadi itu memang luar biasa sekali. Harusnya kita orang percaya hidup di dalam damai, tenang. Karena cuma Yesus yang bisa kasih sekali lagi. Insecure dwelling. Itu ada di dalam tempat yang aman, secure, tenang. Tempat tinggal yang damai. And in quiet resting place. Di dalam tempat-tempat yang semuanya ada sukacita, damai, tenang semua. Jadi ini dampaknya dari kita orang benar di dalam Tuhan. Harusnya kita ada di dalam damai, sejahtera, ketenangan, dan rest. Tenang betul. Inilah yang Tuhan mau kita sebagai orang benar. Nah, ini ada satu film. Ini adalah mercusuar Le Humain. Salah satu dari 10 mercusuar terindah di dunia katanya. Adanya di Prancis. Ada 7 tingkat mercusuar ini.
Saudara perhatikan fokus kepada mercusuar ini. Dia betul-betul ada di tengah laut ya. Dan lihat bagaimana ombak menghantam dia. Dan ketika ombak menghantam, itu bisa lebih tinggi daripada mercusuar itu. Ini dari helikopter, diambil foto videonya. Dan lihat ketika dihantam ombak, bahkan ombaknya itu sampai bikin mercusuarnya hilang. Sepertinya. Dan berapa kali itu dia dihantam? Udah tidak terhitung. Sehari berapa kali itu dihantam. Nah, dan foto ini menjadi salah satu foto yang mendapat penghargaan. Salah satu foto terindah lah di dunia lah, gitu, dapat penghargaan. Kenapa foto ini jadi demikian berharga? Karena ternyata kalau saudara fokus, saudara lihat ke pintu daripada mercusuar ini. Nah, saya perbesar ya ini. Kalau saudara lihat, ternyata di situ ada orang. Jadi di tengah itu hantaman gelombang begitu luar biasa, bahkan sampai lebih tinggi daripada mercusuar itu. Tapi saudara lihat, di situ ada orang dengan santainya dan tenangnya. Tahu dari mana sih santai tenang? Itu kelihatan orangnya kayak lagi masukin tangan ke kantong ya gitu. Jadi posisi berdirinya aja dia tenang, santai. Padahal lihat di belakangnya itu ombak setinggi lebih tinggi daripada mercusuar itu. Nah, inilah penggambaran dari ayat yang tadi ditulis di Amsal 18 ayat 10. Dikatakan the name of the Lord, bahwa nama Tuhan itu adalah seperti menara yang kuat. Seperti apa sih? Nah, seperti kayak begini nih. Dan orang benar, kita adalah orang benar. Kalau di tengah gelombang ini mau lari kemana? Kita run to it katanya. Kita lari ke situ dan kita pasti selamat. Lihat aja itu orang. Di tengah itu dia lari ke situ, dia tinggal di situ, dan dia tenang di situ. Nah, kehidupan kekristenan inilah yang Tuhan mau. Digambarkan seperti ini. Dan yang saya luar biasa adalah di sini kenapa dikatakan the name of the Lord. Kenapa nggak dikatakan the Lord? Tuhan adalah seperti menara yang kuat. Tapi kok dikatakan nama Tuhan? Berarti ada sesuatu tentang namanya. Jadi kita berlari kepada nama Tuhan. Berarti kita harus tahu siapa itu namanya. Dan di Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, our help is in the name of the Lord, who make the heaven and the earth. Dan saudara lihat pertolongan itu ada di dalam nama Tuhan. Kok nggak dibilang hanya Tuhan ya? Menarik sekali. Jadi Alkitab kok sepertinya sama. Satu lagi di dalam pertempuran katanya. Di Mazmur 20 ayat 7. Some trust in chariot and some in horses. Beberapa mereka percaya kepada kereta. Beberapa mengandalkan kuda-kuda mereka. But we trust in the name of the Lord our God. Tapi kita percaya kepada nama Tuhan lagi-lagi. Tuhan. Kenapa nama Tuhan? Nah, ini ayatnya. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dalam pertempuran dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan kita. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita mau boasting, joyful, kita mau bersorak-sorak karena apa? Di dalam nama Tuhan. Dan hasilnya apa? Mereka rebah dan jatuh yang mengandalkan kuda dan mengandalkan kereta. Tetapi kita yang mengandalkan nama Tuhan akan bangun, berdiri, dan tetap tegak. Wow, luar biasa. Belum lagi ada cerita sekolah minggu, lagu sekolah minggu.
dari terbit matahari sampai pada waktunya, sampai pada masuknya, apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Kok bukan Tuhan aja yang dipuji ya? Kok ada nama Tuhan? Itu dari Mazmur 113 ayat 3. From the rising of the sun to the place where it set, the name of the Lord is to be praised. Nama Tuhan. Berarti nama ini penting sekali. Nah, di mana pertama kali muncul nama Tuhan? Itu ada di Keluaran 3 ayat 13. Dari Tuhan sendiri. Jadi dari mana kita tahu siapa namanya? Ini. Ceritanya siapa? Cerita Musa. Kita tahu sama-sama Musa lahir dan kemudian dia tinggal di Mesir. Akhirnya dia bunuh orang Israel dan kemudian dia kabur karena dikejar-kejar. Dan akhirnya dia ketemu Tuhan di semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Dan waktu dia ketemu dengan Tuhan, inilah ceritanya. Musa berkata ke Tuhan, karena Tuhan bilang, kamu sekarang balik lagi, kamu bebaskan orang Israel. Sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata pada mereka, Tuhan leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka nanti kalau tanya, mereka akan bertanya kepadaku, siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka? Jadi dia bilang, oke, Tuhan kasih perintah, oke, saya akan pergi ke Israel. Tapi nanti kalau orang Israel tanya, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Namanya siapa? Dan Tuhan akhirnya jawab. Inilah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Waktu ditanya siapa namanya, dijawab, aku adalah aku. Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Aduh, puyeng ya. Sayang sekali ya. Terjemahan bahasa Indonesia bikin kita jadi agak bingung. Saya ingat waktu saya sekolah minggu, siapa nama Tuhan? Aku adalah aku. Hah? Aku telah mengutus aku kepadamu, kata Musa bilang. Nah, ini sedikit membingungkan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ini dikatakan adalah I am that I am. Dan I am that I am ini sesuatu yang luar biasa kalau saudara ngerti. Dalam bahasa Ibraninya, ini saya ambil dari, kalau saudara lihat di bawah, Ancient Hebrew Research Center. Jadi ini adalah dari Pusat Penelitian Bahasa Ibrani Kuno. Pusat Penelitian Bahasa Ibrani Kuno. This is my name. Nama Tuhan adalah, ada dua. Yang pertama adalah Ehyeh Asher Ehyeh. I am that I am. Aku adalah aku. Dan yang kedua, ini yang sebelah kanan nih. Yud He Vav He. Mungkin beberapa saudara tahu. Apa ini? Yahweh. Jadi nama Tuhan tuh ada dua. Kalau menurut Pusat Penelitian Ibrani Kuno. Yaitu Yahweh dan I am that I am. Ehyeh Asher Ehyeh. Loh, kok nama bisa ada dua ya? Saya juga sempat pertama bingung. Dan setelah saya baca lagi penelitiannya, ternyata begini. Jadi ternyata bukan namanya dua. Cuman ini masalah sebutan. Jadi sebetulnya nama Tuhan itu adalah I am that I am. Ehyeh Asher Ehyeh. Tapi kita tidak panggil dia I am. Karena namanya sebetulnya I am that I am. Kita nggak panggil dia I am. Kita panggil dia Yahweh. Sebagai orang ketiga. Jadi kan kalau itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Penggambaran orang ketiga. Jadi sama seperti gini. Nama saya Samuel. Nama saya Samuel. Tapi saya dipanggil siapa? Saya dipanggil Dedi. Sama anak-anak saya. Sama istri saya dipanggil yang lain. Jadi apa? Ini seperti Yahweh itu adalah nama panggilannya. Tapi waktu Tuhan sendiri bilang, nama saya adalah I am. Nama saya I am. Tapi dipanggil Yahweh. Kita panggil dia Yahweh. Kita nggak panggil I am. Nggak. Kita panggil dia Yahweh. Bahkan nama Yahweh sendiri itu demikian kudusnya sampai nggak berani diucapkan oleh orang Yahudi sendiri. Jadi mereka sendiri nggak berani ngomong. Mereka ganti secara itu Adonai, Elohim, Kurios, Tuhan. Mereka nggak berani panggil namanya. Jadi Tuhan. Nah, jadi sekarang kita mulai ngerti dari situ. Dan Ehyeh ini itu adalah He is the living. Dialah yang hidup. The breathing one. Dialah sumber dari nafas kehidupan katanya. And He is the life giver. Causing of life. Dialah penyebab dari kehidupan. Itulah I am katanya. Nah,
Jadi karena I am that I am, makanya nama dia disebut God the Great I Am. Kita mengenal dia namanya Tuhan semesta alam diterjemahkannya. Yaitu Tuhan the Great I am yang besar. Nah, kenapa bahasa Indonesia kita jadi bingung, jadi rancu? Masalahnya karena di dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan aku adalah aku. Itu bingung karena bahasa Indonesia tidak ada tenses. Bahasa Inggris ternyata ini sangat luar biasa berbicara. Nama Tuhan adalah I am. Kalau am itu adalah tensesnya present tense. Present tense itu kapan? Sekarang. Jadi kita perlu tahu sangat luar biasa nih kalau kita ngerti namanya. Siapa Tuhan kita? Dia adalah I am that I am. Dia adalah Tuhan yang sekarang. Bukan Tuhan yang kemarin, bukan Tuhan yang besok. Dia adalah selalu Tuhan yang sekarang. Makanya dia kemudian bilang di Keluaran 3 ayat 15 tadi, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. This is my name forever. Nama Tuhan selama-lamanya selalu I am. Itulah nama Tuhan. The name that you shall call me from generation to generation. Dari setiap generasi, ini generasi udah ada hampir 6.000 tahun nih dari Adam Hawa gitu. Dan dari setiap generasi, itu Tuhan dipanggil I am. Dia adalah Tuhan yang selalu present tense. Selalu sekarang. Kalau saudara ngerti ini, wow, saya exciting sekali. Kenapa? Tuhan saya ternyata adalah Tuhan yang selalu ada bagi saya hari ini dan sekarang saat ini. Ketika saya panggil namanya, itu adalah Tuhan yang namanya untuk hari ini, untuk sekarang. Makanya dia seperti apa? Menara yang kekuat. Kalau ada masalah, kita lari ke situ untuk keselamatan dan perlindungan kita. Nah, ini sebenarnya kita lagi bicara tentang existence and attribute of God. Eksistensinya. Di kitab Wahyu dikatakan I am. Siapa sih Tuhan? Dikatakan I am. Di Alpha and di Omega. Akulah yang awal dan yang akhir, says the Lord. Dan kemudian eksistensinya dijabarkan di situ. Who is, yang sekarang, is present tense. Who was, yang dulu. And who is to come, dan yang akan datang. Aku tuh adalah aku yang sekarang. Tapi selalu dimulai dari sekarang dulu. Yang dulu dan yang akan datang. The Almighty. Tuhan yang maha kuasa. Siapa itu? I am. Dimulai. Jadi sekali lagi, I am itu adalah tentang nama Tuhan. Nama Tuhan I am. Aku yang sekarang. Nah, atributnya Tuhan, paling tidak, intinya gini lah, paling tidak siapa sih yang bisa jadi Tuhan? Paling tidak yang mau jadi Tuhan itu harus punya 3 atribut. Yaitu apa? Omniscience, omnipresent, dan omnipotent. Inilah apa? Atributnya Tuhan. Omniscience dari kata science muncul kata science. Ilmu, pengetahuan. Jadi Tuhan itu adalah maha tahu. Jadi kita manusia nggak maha tahu, makanya kita bukan Tuhan. Tapi Tuhan adalah maha tahu. Itu atributnya Tuhan. Kemudian omnipresent. Present adalah dia selalu hadir. Saat ini ada. Dia adalah di luar daripada waktu. Dimanapun dia ada. Itulah omnipresent. Kemudian omnipotent. Kata poten muncul kata potensial. Dari kata potensial muncul kata power. Itu potensial. Jadi apa? Dia itu maha kuasa. Jadi dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Itu jelas bukan kita. Karena kita tiga-tiganya bukan. Tapi itu adalah atribut Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyoroti tentang omnipresence ini. Kenapa? Karena Tuhan namanya adalah I am. Selalu present tense. Kalau saudara kenal Tuhan yang selalu present tense, saudara akan hidup di dalam damai sejahtera. Nah, kalau saudara lihat satu gambar dulu. Ada titik biru di situ. Menurut saudara kira-kira titik biru itu apa ya? Kalau ini kekal, ini kekal. Itulah Tuhan. Titik biru ini apa? Itulah dunia kita. Saudara tahu dunia ini dari 6.000 tahun. Itu hanya satu titik nih. Hanya satu titik di mata Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Karena Tuhan di luar waktu, di luar dimensi waktu. Kalau sekarang titik ini saya perbesar sedikit,
Jangan terlalu titik lah, saya kasih jadi sebuah baris lah. Satu baris kayak gini. Inilah dunia kita. Dari awal sampai akhir. Dari Adam sampai nanti kiamat. Akhir zaman. Sampai kiamat. Nah ini kita ada di dalam time frame. Dalam waktu. Dunia waktu. Jadi ada yang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah dari sinilah kemudian apa? Kita selalu ada di sini nih. Dan Tuhan tadi bilang, Tuhan selalu I am. Dia selalu dikenal jadi masa sekarang. Dan kalau ini dunia cuma segini, di sini kekal, di sini kekal. Jadi penggambarannya, waktu penciptaan, Tuhan ada nggak di situ? Tuhan ada di situ. Waktu kemudian Yesus, perpindahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Apakah Tuhan ada di situ? Tuhan ada di situ. Sekarang kita hidup, is, present tense, now. Kita di sini. Apakah Tuhan ada di situ? Tuhan sudah ada di situ. Dan masa di end of time, akhir zaman nanti, di ujung daripada dunia, apakah Tuhan sudah ada di situ? Tuhan juga sudah ada di situ. Jadi sebetulnya penggambarannya adalah, nah kayak begini. Tuhan itu jauh lebih besar. Bahkan daripada awal dunia sampai akhir dunia. Jadi dia tahu semua yang akan terjadi. Tapi dia buat kita adalah selalu jadi I am. Kita nggak tahu masa depan. Dia udah tahu semua dari awal sampai akhir. Karena dia jauh lebih besar. Dia di luar daripada dimensi waktu. Nah ini yang kita harus bisa ngerti dan coba mengerti ini. Kalau kita bisa ngerti, kita akan tenang betul-betul kalau kita mengenal atau kita menyembah, atau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang di luar dari dimensi waktu. Makanya Mazmur 139 ayat 16 bilang apa? Ini ayat luar biasa. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Masih bakal anak nih, belum jadi. Dan pada kitab-kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk. Sudah tertulis? Sudah. Kok bisa ya? Seluruh hari-hari loh. Ketika belum ada satupun yang dimulai. Bahasa Inggrisnya keren. You saw me before I was born. Sebelum lahir Tuhan udah lihat. Loh, lihat kok bisa lihat dulu? Karena Tuhan di luar waktu. Every day of my life was recorded. Pakai ed. Ini past tense. Jadi hari-hari kita sudah direkam. Ordain bahkan sebagian. Sudah ditentukan. In your book. Ternyata Tuhan punya buku tuh. Ada catatannya. Tentang kita. Jadi dia udah tahu. Every moment. Setiap waktu. Setiap kejadian. Dari kita. Was laid out before a single day has passed. Setiap momen. Setiap kejadian dari hidup kita. Itu sudah ada catatannya. Bahkan sebelum satu hari pun lewat. Wow. Waktu saya baca ini, saya cuma bengong, saya renungkan. Betapa luar biasanya Tuhan ya. Dan kalau dia udah tahu semuanya, kenapa kita khawatir? Ya karena saya nggak tahu tentang masa depan kita. Karena kita nggak tahu tentang apa yang akan terjadi di hari depan. Tapi Tuhan bilang kita harus tahu bahwa dia I am. Dia ada selalu bagi kita hari ini. Meskipun kita belum mengerti tentang hari depan kita. Makanya God is not just in the past or in the future. Kita harus tahu Tuhan itu bukan hanya ada di masa lalu atau di masa depan. Di masa lalu dia udah tahu, di masa depan juga dia udah tahu. Tapi hari ini fokus kita adalah God is in the now. Karena dia I am selalu dari generasi ke generasi. He is right here in front of you. Dia selalu ada bagi kita hari ini di depan kita. Tapi mungkin saudara mulai bilang gini. Kalau Tuhan selalu ada bagi saya, tapi kenapa hidup saya kok hari ini berantakan ya? Tapi kalau hidup saya hari ini kok kayaknya nggak baik ya. My life may not be going the way I plan it. Sepertinya kok nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya rencanakan. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau kita ngerti tentang kebenaran ini bahwa Tuhan di luar waktu. Kita percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan selalu hari depan penuh harapan dalam hidup kita. Kira-kira Tuhan merancangkan sesuatu yang buruk nggak? Nggak pernah. Kalau begitu, percayalah bahwa apa yang sedang kita jalani hari ini adalah yang terbaik yang Tuhan bisa rancangkan dalam hidup kita.
Mungkin kita agak menyimpang sedikit. Tapi apa kita percaya dia I am selalu ada di situ bagi kita. Di setiap momen di hidup kita. Makanya meskipun hari ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya katakan, but it is going to be exactly the way God planned it. Tapi itu akan selalu pasti sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tulis. Sekali lagi. Toh semua momen sebelum ada dia kan udah tulis kan. Berarti kita gak bisa menyimpang dari apa yang dia tulis. Kok bisa ya? Memang kita yang jalani kehidupan ini. Tapi sekali lagi kita harus punya pengertian bahwa Tuhan itu di luar dimensi waktu. Kadang ini kita susah ngerti. Karena selalu kita dibatasin kapan? Kemarin, sekarang, atau besok. Tapi kita mulailah mundur. Kita mulai coba keluar dari dimensi waktu. Ketika kita keluar dari dimensi waktu, itu akan bikin kita tenang. Apa? Saya percaya Tuhan sudah tahu hidup saya sampai akhir. Bahkan sampai akhir dunia juga dia udah tahu, dia udah catat. Jadi ketika kita ngerti tentang siapa Tuhan ini, itu akan bikin hidup kita tenang betul-betul. Nah contohnya, saya mau kesaksian sedikit dulu lah. Jadi kadang hidup kita hanya bisa melihat sekarang. Kita kan gak tahu apa yang terjadi besok. Satu kali saya ikut cruise ke New Zealand sama Australia. Dan istri saya pengen lihat apa itu domba yang dicukur. Karena lebih banyak domba daripada orang di New Zealand. Nah, sampai di satu kota, kita mendarat dan kemudian kita mau ikut tur. Dan waktu kita udah beli, waktunya ikut tur, singkat cerita, kita pergi ke kota dulu dan waktu balik, trafficnya itu, pelabuhannya ditutup. Karena ada yang lagi bongkar muat. Jadi singkat cerita, pas nyampe, itu turnya baru berangkat bisnya. Dan di telepon-telepon gak bisa semuanya. Dan kemudian sempat itu, saya tanya gimana? Ya udah angus lah katanya. Waduh, saya komplain ini dan itu, ini dan itu. Ternyata Tuhan masih kasih grace. Dan setelah itu akhirnya dikasihlah kembali uang. Dan di situ kita mulai agak gini, kenapa ya Tuhan? Kita kan udah siap-siap sejam sebelumnya kita udah mau balik, tapi kan itu pelabuhan ditutup. Jadi kan bukan karena salah kita. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya gitu. Akhirnya kita miss lah ikutan tur di situ. Gagal lah akhirnya lihat itu domba yang dicukur itu bulu domba. Kenapa ya? Sepertinya kita nggak ngerti. Tapi saudara tahu hari besoknya kita mendarat di kota yang lain. Dan saya turun dan saya lihat lagi di situ ternyata ada tur lagi. Ternyata harganya lebih murah setengahnya. Kalau yang itu turnya cuma 3 jam, ini 5 jam dibawa ke tempat yang lebih banyak. Ternyata peternakannya jauh lebih besar daripada peternakan yang pertama. Jumlah dombanya juga lebih banyak. Dan harganya jauh lebih murah setengahnya. Dari situ, apa yang terjadi? Ya kita bersyukur kan. Nah, jadi saya sampai mikir gini. Wow, ternyata Tuhan tuh mungkin di surga lihat kayak gini. Aduh Sam, kalau kamu ikutan tur di kota ini, itu tuh jelek dan mahal. Jadi apa? Kadang Tuhan intervensi dalam hidup kita. Akhirnya sepertinya apa? Digagalkan rencana kita. Dan ternyata apa? Besoknya dikasih yang jauh lebih baik di dalam hidup kita. Nah itu ada contohnya. Contohnya adalah Yusuf. Kita tahu sama-sama. Yusuf dapat mimpi dari kecil. Bahwa apa? Semua saudara-saudaranya akan tunduk ke dia. Bahkan orang tuanya juga. Dia lihat ada berkas gandum, tunduk kepada berkas gandum dia. Dia lihat semua matahari, bulan, dan bintang. Papanya, mamanya, sama semua saudaranya ada 12 bintang. Semua tunduk ke dia. Tapi apa hasilnya? Hasilnya gak lama kemudian. Dia malah dijual, dibuang. Boro-boro mau tunduk. Sekarang apa? Dibuang dari Israel ke Mesir. Dan dijadikan budak. Dan budak zaman dulu saudara tahu sekali. Budak itu diperjualbelikan seperti benda. Jadi sekali dibeli, seumur hidup udah selesai lah itu. Tamat lah riwayatnya kayak benda. Dan kita tahu bahkan ceritanya lebih parah lagi. Setelah di rumah Potifar, akhirnya dia dicobai sama istrinya. Akhirnya dia malah masuk ke penjara. Waktu dia masuk penjara, kira-kira berapa lama vonisnya dia? Saya yakin dihakimi pun tidak, diadili pun tidak. Jadi vonisnya berapa lama? Ya seumur hidup. Namanya juga budak, udah gak ada harganya. Budak masuk penjara. Kapan dia keluar? Udah gak ada keluar, udah masuk aja udah. Jadi itu sepertinya apa? The end kehidupan Yusuf.
Gimana dia bisa ketemu orang tuanya sekarang ada di dalam penjara? Gimana bisa ketemu itu semua? Sepertinya apa? Kok beda jauh dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Tapi kita tahu sama-sama ceritanya. Umur 17 dia dijual jadi budak. Ini timelinenya. Umur 28 tahun dia mengartikan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Lupa. Udah dibilang kalau kamu saya artiin nanti kalau kamu dibebasin yang satu akhirnya digantung. Jangan lupa ya saya yang ngartiin mimpinya. Lupa. Sampai 2 tahun kemudian. Dan umur 30 akhirnya baru dia mengartikan mimpi dari Firaun. Ada berapa tahun? 13 tahun dia di Mesir sejak dia dijual. 13 tahun. Jadi sepertinya ada proses tanda kutip. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu adalah satu satu upgrading. Itu adalah satu memang rencana Tuhan. Gimana caranya dia mau jadi pemimpin seluruh Mesir kalau dia nggak dijual ke Mesir, betul? Gimana caranya dia mau jadi pemimpin di Mesir kalau dia nggak masuk penjara, nggak ketemu sama juru minum sama juru rotinya Firaun. Jadi itu adalah seperti bagian daripada rencana Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu. Tapi Tuhan tuh baik menurut saya. Kenapa? Yusuf umurnya sampai berapa tahun? Lihat ini di pojok kanan bawah nih. Umur Yusuf 110 tahun. Tadi prosesnya Yusuf sepertinya berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun dibanding 110 tahun. Jadi hari ini kalau saudara hidup yang sepertinya tidak sesuai, sedang tidak sesuai dengan apa yang saudara ingin dan saudara rencanakan. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang lebih luar biasa dalam hidup saudara. Mungkin ini bagian daripada rancangan Tuhan yang kita mungkin gak ngerti. Satu hari, hidup Yusuf bisa berubah total dalam waktu 1 hari. Pagi makan pagi masih ada di penjara. Tapi makan malam dia udah makan dengan Firaun di istana raja. Dan dia jadi pemimpin nomor 2 dalam waktu 1 hari. Apa itu penyebabnya? Kunci dari kehidupan Yusuf adalah the presence and involvement of God. Kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. The presence, kehadiran. Karena Tuhan selalu. Ini di ayatnya di Kejadian 39 ayat 2. The Lord was with Joseph. The Lord caused all he did prosper. Karena Tuhan selalu ada menyertai Yusuf katanya. Selalu I am, selalu menyertai. Dan dia membuat apa yang dikerjakannya berhasil katanya. Jadi apa yang membuat berhasil? Karena Tuhan menyertai. Dan karena dia adalah I am. Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat hari ini. Setiap waktu, setiap dari generasi ke generasi, dia selalu I am. Selalu ada bagi kita hari-hari itu. Selalu jadi sekarang. Inilah kuncinya. Jadi kita tahu sekarang bahwa apa? Faith itu adalah sees the future with God's active involvement. Kita percaya tentang masa depan kita. Bahwa apa? Ada campur tangan Tuhan atas kehidupan kita untuk masa depan kita. Amin. Itulah kita percaya. Kita nggak tahu tentang masa depan. Tapi kan Tuhan di luar waktu. Dia tahu. Makanya kita percayalah. Campur tangan Tuhan selalu ada. Seperti pada Yusuf. Nah, contoh yang kedua, kira-kira ini siapa ya? Kalau saudara lihat, lagi mengirik gandum, ini di tempat pemerasan anggur, dan tiba-tiba datang malaikat. Inilah cerita Gideon. Contoh yang kedua. Dan ketika malaikat itu muncul, apa yang dia katakan kepada Gideon? When the angels of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Wow. Tuhan bersama dengan engkau. Lihat, is present tense. Sekarang Tuhan sedang bersama dengan engkau, mighty warrior. Hai pahlawan yang gagah perkasa, gagah berani. Padahal ini Gideon lagi ngapain? Tadi saya katakan lagi ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Loh, kenapa? Saudara tahu ngirik gandum itu apa? Itu gandum diangkat terbang ke atas. Supaya apa? Sekamnya ditiup angin. Jadi itunya bulirnya yang berat jatuh lagi. Diangkat lagi supaya ditiup angin. Jadi paling bagus sebetulnya kalau ngirik gandum di mana? Ya di lapangan terbuka yang anginnya kenceng. Tapi kenapa Gideon ngirik di tempat pemerasan anggur? Pemerasan anggur tuh kayak apa? Tuh kayak gitu. Kayak kolam.
Aneh kan? Berarti Gideon lagi ngapain? Lagi sembunyi. Karena dia takut sama orang Midian. Karena waktu itu Israel itu lagi sering diserang sama orang Midian dan sering dijarah. Jadi dia tuh pengecut. Dia tuh lagi sembunyi. Tapi malaikat ini ngomong, siapa Gideon? Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kenapa? Nah, ini pelajaran yang kedua. Ternyata Tuhan bisa melihat kita lebih daripada apa yang kita bisa lihat kita hari ini. Karena Tuhan di luar waktu, dia sudah tahu siapa kita. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Makanya dia sebutkan the destiny. Dia sebutkan itunya. Nasibnya Gideon tuh adalah kamu tuh pahlawan. Gideon mungkin awalnya bingung tuh. Bingung. Makanya waktu dia ketemu, dia bilang gini, firman Tuhan, pergilah dengan kekuatanmu dan engkau akan menyelamatkan Israel dari orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawab Gideon bilang apa? Ah Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berarti apa? Ini udah anak bawang banget lah, bayangin. Kaumnya udah paling kecil dari seluruh kaum di Israel. Dan dia udah paling muda dari kaumnya, udah paling bontot berarti. Dia bilang gak salah Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah dengan kekuatanmu. Kok Tuhan bisa lihat itu ya? Makanya hari ini, ketahuilah God knows everything about you. Saudara perlu tahu Tuhan tuh selalu tahu segala sesuatu tentang engkau. Including the ugly parts, the broken parts, and dysfunctional parts. Termasuk semua yang kejelekanmu, semua kegagalanmu, semua yang gak berfungsi dalam hidupmu. Tapi saudara perlu tahu hari ini kalau saudara dengar firman ini. Yet he still chooses you. Engkau sudah dipilih Tuhan. Tetap engkau dipilih Tuhan. Siapapun kau hari ini. Karena Tuhan tidak melihat hari ini, dia tahu siapa engkau di hari depan. Percayalah itu. Dan lihat ini. Firman-Nya. Lagi-lagi Tuhan bilang apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Kata Tuhan nih. Firman Tuhan itu di awal dibilang tuh. Akulah yang menyertai engkau. Dan hasilnya Tuhan udah tahu semua. Maka engkau akan memukul Midian itu semudah mengalahkan seorang saja. Hah? Ngalahin satu orang gampang apa susah? Gampang. Dikeroyok aja sama 10 orang. Dan Tuhan udah tahu. Nanti engkau mengalahkan Midian. Itu seperti engkau ngalahin cuma 1 orang. Wow. Luar biasa ya. Seperti ngalahin 1 orang aja nanti kamu ngalahin Midian. Tapi sebenarnya saudara tahu berapa besar kekuatan musuh? Beberapa besar kekuatan Midian? Inilah perbandingannya. Gideon ngumpulin tentara. Ayo kita mau perang lawan Midian. Dan terkumpullah 32.000. Satu gambar orang 1.000. Dan tahu kekuatan Midian berapa? 135.000. Jadi di gambar ini yang atas ada 135. Di bawah ini cuma ada 32. Kira-kira menang siapa? Sekali lihat aja. Ini berapa kali lipatnya nih? Hampir 4 kali lipatnya. Bisa menang gak? Tapi tadi Tuhan udah bilang. Gideon akan ngalahin orang Midian seperti ngalahin cuma 1 orang. Wow. Dan karena itu ngalahin 1 orang, 32.000 kebanyakan kata Tuhan. Jadi gimana? Yang takut suruh pulang. Dan saudara tahu yang pulang berapa? 22.000. Dari 32 bukan setengahnya yang pulang. 22.000 yang pulang. Sisa cuma 10.000. Padahal musuhnya 135.000. Dan Tuhan bilang lagi. Tapi kan ngalahinnya 1 orang kan. 1 orang 10.000 masih kebanyakan. Udah sekarang ajak minum. Kita tahu ceritanya. Siapa yang minumnya langsung kayak anjing gitu. Udah pisahin. Pulang aja. Karena apa? Itu orangnya gak berjaga-jaga. Tapi orang yang minumnya pakai mulut. Itulah yang kamu pilih. Dan dari 10.000. Tinggal berapa? Tinggal 300 orang. Jadi 32.000 coret. Kata Tuhan. 10.000 masih kebanyakan coret. Karena cuma kamu ngalahin seperti 1 orang aja. 300 akhirnya. Dan saudara tahu ceritanya ya.
Seperti apa akhirnya? Dengan 300 orang, Gideon mengalahkan 135.000 orang. Gimana caranya? Ini ada sedikit filmnya dari Superbook, supaya saudara punya penggambaran. Saya senang nonton film kartun sama anak-anak. Jadi inilah filmnya. Dia bagi 300 orang itu dibagi dalam 3 kelompok. Dari 3 penjuru katanya. 100, 100, 100. Dan mereka bawa senjata apa? Cuman bawa ini. Obor sama itu tempayan, buyung kosong. Kenapa? Ditutupin dulu. Supaya apa? Nggak kelihatan. Obor sama buyung kosong. Sama tempayan. Dibagi 3. Kemudian ditiup sangkakala. Dan waktu ditiup sangkakala, kaget semua mulai pada bangun di tengah kegelapan itu. Terus apa? Angkat obor, dipecahin itu buyung. 300 orang tiba-tiba terang dan pecah. Brak, 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 brak. Kaget semua. Yang satu mau lari ke sana, dia lihat ada terang di sana, berarti ada musuh di sana. Yang sini mau lari ke sini, dia lihat juga ada musuh di sini. Dan untuk mempertahankan diri, mereka apa? Pakai pedang. Akhirnya apa? Ya siapa aja lah yang mereka lihat ada orang itu, mungkin itu akhirnya saling bunuh. It's working. It's really working. Tuh, tabrakan. Ya udah saling perang sendiri. 135.000 orang perang sendiri mereka. Ternyata tepat sekali seperti apa yang Tuhan bilang. Very easy. Kata Tuhan. Seperti cuma ngalahin 1 orang. Habis semua 135.000 orang. Sama 300. Nggak bawa senjata lagi. Makanya wow, luar biasa. If you know who you are in Christ, it won't matter so much to you what other people think. Kalau kita tahu siapa diri kita, saudara sadar siapa kita, nggak peduli apa yang orang ngomong hari ini. Orang nggak tahu aja siapa kita. Yang penting apa? Kita tahu betul-betul. Knowing who you are is vastly more important. Itu sangat jauh lebih penting than knowing where you are going. Sangat jauh lebih penting daripada kita bingung kita harus kemana. Jadi semua dimulai dari apa? Saudara perlu tahu dulu siapa kita. Kita disertai Tuhan yang selalu I am. Tenang katanya. Akan hidup di dalam habitat ketenangan. Orang yang ngerti siapa Tuhan itu. Dan masa depan kita Tuhan yang jamin. Makanya ketahuilah who you are in Christ. Kita bukanlah orang biasa. Kita adalah anak dari Tuhan yang hidup. Kita adalah pewaris, ahli waris karena Kristus. Karena kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Kristus adalah anak Tuhan dan kita juga anaknya. Berarti sama-sama kita punya warisan. Dari Bapa di surga. Luar biasa. You are not just a sinner. Kita bukan hanya orang berdosa. Betul, mungkin kita masih melakukan dosa. Tapi you are a new creation in Jesus. Kita ada ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita adalah bagian dari chosen generation. Royal priesthood, kita adalah generasi yang sudah terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Yang sudah Tuhan pilih. You are one of God chosen people. Amin. Kalau kita ngerti ini, apa yang saudara khawatirkan tentang kehidupan? Kalau kita betul-betul tahu. Yang ketiga contohnya. Yang terakhir. Yang ketiga, ini kira-kira siapa nih? Jelas Daud, kita udah tahu. Dan lihat. Dia tahu betul siapa dia. Makanya dia ngomong kepada Goliat. Apa yang dia ngomong? David said to Goliath, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing katanya. But I come against you. Tapi aku mendatangi engkau dengan in the name of the Lord Almighty. Dengan apa? Nama Tuhan. Lagi-lagi nama ya. Saya mau balik lagi ke situ. Kenapa ya? Kok bisa dikatakan aku mendatangi kau dan nama Tuhan? Ternyata nama itu luar biasa.
Karena namanya sekali lagi I am, present tense. Berarti Tuhan yang sedang menyertai kita. Itulah power kekuatan kita. Yusuf disertai Tuhan, makanya selalu berhasil katanya. Tadi Gideon, Tuhan bilang pertama kali apa? God is with you. Tuhan menyertai engkau. Itulah yang membuat akhirnya dia bisa berperang. Jadi pahlawan. Dan sekarang Daud yakin sekali bahwa apa? Tuhan, dia tahu siapa Tuhan itu. I am. Tuhan yang selalu menyertai. Makanya dikatakan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang selalu menyertaiku. Tuhan semesta alam katanya. Dan hasilnya apa? Ini kalimat bagus. Makanya Daud yakin sekali dia pasti menang. Betul nggak? Sebelum pertempuran dimulai. Demikian juga your victory was established before you step in the ring. Sebetulnya kemenangan itu sudah dijamin sebelum kita masuk ke dalam pertandingan itu. Masuk dalam ring tinju sebelum naik sebenarnya kita udah menang. Itulah iman. Yakin sekali karena apa? Kita disertai oleh Tuhan. Itulah belajar dari kisah Daud. Luar biasa. Makanya dia kecil dia tahu. Bahkan kata-katanya, waduh, pedes banget kalau kita baca. Dia bilang apa? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Waduh, sadis pisan. Bahkan ini ada ayat yang saya gak munculin. Bahwa apa? Dan aku akan memberikan mayatmu katanya kepada burung-burung dan anjing-anjing liar katanya. Binatang-binatang liar. Kasar banget tuh. Tapi apa? Kok dia udah tahu? Dia bilang apa? Hari ini. Present tense. Karena dia tahu Tuhan menyertai. Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Supaya seluruh bumi tahu. Seluruh bumi. Bahwa Israel mempunyai Tuhan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan. Bukan dengan pedang dan lembing. Tadi di awal bukan dengan kereta. Bukan dengan kuda. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle is the Lord. The battle is the Lord. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan inilah hasilnya. Ini kalimat bagus. David didn't need to know Goliath's strength. Because he's already knew God's strength who lives in him. Saya yakin Daud itu gak cari tahu siapa itu Goliath. Sekali lagi kalau saudara baca ceritanya menarik. Karena Daud itu nggak lihat Goliat. Tahu dari mana kalau saudara baca ayatnya? Dia mendengar suara Goliat yang ngomong katanya. Dan memaki-maki Tuhannya katanya. Makanya dia bilang, siapa itu orang yang maki-maki Tuhan? Dia nggak lihat. Dan saya yakin dia nggak cari tahu siapa Goliat. Malah kalau cari tahu malah takut ya. Yang dia lakukan adalah apa? Dia nggak cari tahu, tapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang di dalam dia, siapapun itu udah pasti kalah. Itu aja. Makanya sekali dia ketemu, kita bilang apa? Dia berlari katanya, ngadepin Goliat. Dia yang lari menghampiri Goliat. Bahkan dia tadi bilang apa? Kamu hari ini aku akan penggal kepala kamu. Padahal tingginya, saudara bisa lihat kira-kira begini nih. Karena Goliat tuh raksasa 2,8 meter kurang lebih tingginya. Sedangkan Daud dibilang kemerah-merahan dan kecil perawakannya katanya. Tapi lihat Daud gak takut. Jadi hari ini mungkin siapapun juga raksasa yang kita hadapi hari ini. Fokus kita gak perlu pada siapa, pada apa yang akan kita hadapi. Fokus kita adalah how big is God? How big is your God? Seberapa besar Tuhan yang ada dalam kita. Itulah fokus kita. Amin. Karena kita tahu Lord, you fight my every battle and I will not fear. Tadi, the battle is the Lord. Peperangan itu punyanya Tuhan. Kita gak usah terlalu khawatir. Dan lihat ini satu contoh lagi tentang Daud ini. Dan ini terbukti bahwa Daud itu di tengah semua masalah yang dia cari adalah Tuhannya. Satu kali, ini ada satu cerita seru. Kenapa? Daud dijebak. Dijebak. Jadi apa? Dia sampai mau dilempari batu, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Karena apa? Dia lari kejar musuh. Ternyata musuhnya lari terus. Ternyata musuhnya itu dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang kuat akhirnya menyerang. Dan habis semua itu.
Perempuan-perempuan, anak-anak semua dijarah, ditawan. Jadi tinggal Daud kan pergi sama laki-lakinya gitu, yang kuat. Dan waktu mereka balik, itu mereka udah dibakar habis semua. Dan semua anak-anak dan istri-istrinya ditawan. Dan akhirnya dibilang, dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Dan di tengah itu semua apa? Seluruh rakyat itu telah pedih hati karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Itu semua hilang semua. Ditawan. Tetapi di tengah itu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat, di tengah itu semua dikatakan apa? David encouraged and strengthened himself in the Lord. Dia meyakinkan diri sendiri, meyakinkan kepercayaannya. Percaya, faith tadi, ke Tuhan. Jadi di tengah itu bukan kita fokus kepada masalah sebesar apa itu untuk kita bisa hadapi, untuk bisa taklukkan. Bukan itu yang penting. Bukan cari tahu sebesar apa itu masalah. Gimana caranya ya? Harus pakai apa ya? Harus berapa banyak tentara saya? Bukan itu. Tapi kuncinya adalah kita harus tahu seberapa hebat Tuhan kita. Jadi begitu ada masalah yang kita harus lakukan ya apa? Ini kayak Daud. Dia mungkin masuk langsung dia doa. Makanya hari ini saya kasih tahu saudara, know your inner strength. You are more powerful than anything else in this world. Ayatnya bilang apa? Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Wow! Luar biasa. Jadi saudara harus tahu. Cuma kenapa kadang kita kalah? Masalahnya fokus kita salah. Kita fokus ke yang lebih besar itu. Makanya sekarang kita belajar nih. Know your inner strength. Joseph Prince pernah bilang, every time the devil attacks your mind with fearful and anxious. Setiap kali iblis menyerang pikiran kita dengan kekhawatiran dan ketakutan katanya. Selalu katakan apa? The battle is the Lord. Peperangan ini milik Tuhan. Peperangan ini milik Tuhan. Karena apa? Karena dia menyertai kita. Dia ada di dalam kita. Kalau kita menghadapi pertempuran, berarti sebetulnya dialah, Tuhanlah yang menghadapi pertempuran itu. The battle is the Lord. Ngomong itu. Kalau kita bisa ngerti, kalau Tuhan selalu menyertai kita, nggak ada lagi yang namanya khawatir. Saya pernah katakan ini, apa sih definisi khawatir? Definisi worry, khawatir itu justru membuktikan we don't quite trust that God is big enough. Khawatir itu adalah membuktikan bahwa kita nggak cukup yakin bahwa Tuhan itu cukup berkuasa, cukup besar, cukup powerful enough, cukup berkuasa, and loving enough to take care of what's happening in our life. Dan dia cukup mengasihi untuk menangani semua masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita nggak cukup yakin tentang itu semua, makanya saudara khawatir. Tapi kalau kita yakin siapa Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang mengasihi kita, gak ada yang namanya khawatir. Makanya gimana cara ngusir kekhawatiran katanya? Worrying doesn't change anything. Kekhawatiran itu gak mengubah apapun. But trusting in God changes everything. Tapi percaya ke Tuhan itulah yang akan mengubah segalanya. Amin. Kita khawatir tentang masalah juga gak bisa kita ubah. Kita cari tahu lebih banyak tentang masalah, kita juga malah tambah bingung, malah tambah stres. Makanya kayak Daud apa? Menguatkan kepercayaannya. Itulah kuncinya. Itulah yang akan mengubah segalanya. Hari ini saudara perlu tahu. Kehidupan saudara sudah ditulis. Kalau hari ini saudara mungkin ada di titik seperti ada di penjara buat Yusuf. Itu cuman apa? Itu cuman batu loncatan. Untuk sesuatu rencana Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan hari depan penuh harapan dalam hidup saudara. Amin. Sesuatu yang luar biasa dia sudah sediakan. Karena itu don't worry about tomorrow. Jangan khawatir tentang hari esok. Bicara tentang hari besok, saya pernah ngalamin pengalaman yang kurang enak. Lagi kecil, itu saya pulang sekolah itu naik bis kota. Dan uang saya pas-pasan. Nah, jadi kalau naik itu waktu satu kali saya naik bis, saya lihat ada tulisan ini. Hari ini bayar, besok gratis. Waduh, anak kecil baca ini, dengar gratis. Waduh, betapa senangnya. Berarti kalau gratis saya bisa hemat uang, saya bisa pakai jajan itu uang kan. Jadi hari itu saya bayar
Dan besoknya pas saya turun, saya catat plat nomor daripada bis itu. Besoknya waktu saya pulang sekolah, saya tunggu sampai plat nomor bis itu muncul, betul. Dan tahu sendiri bis kan nunggunya lama ya, bis kota ya. Itu saya tunggu sampai hampir sejam lebih. Kenapa? Sampai 3 bis lewat. 3 atau 4 bis, tapi bukan yang kemarin. Jadi saya lihat, nah ini bis saya kemarin. Saya naik lagi dengan santainya, saya duduk. Aduh enaknya naik gratis. Dan datanglah kondekturnya, kemudian dia minta, tiket. Dek, bayar dek tiket. Saya ingat memang lebih murah. Dulu orang lain 300, pelajar tuh cuma 100. Kalau nggak salah gitu. Bayar dek. Saya bilang, Pak, kemarin saya udah bayar Pak. Berarti hari ini saya gratis. Terus saya ingat dia orang Batak lah gitu. Karena logatnya logat Batak gitu. Saya ingat betul gitu. Siapa yang bilang begitu dek? Dari mana kau bilang begitu? Seenaknya saja kau. Hari ini kau harus bayar. Terus saya bilang, Pak itu kan ada tulisan. Hari ini bayar, besok gratis Pak. Kemarin saya udah bayar, berarti hari ini saya gratis. Terus dia bilang apa? Coba kau baca lagi itu. Ayo baca lagi. Hari ini bayar. Besok gratis. Hari ini kau bayar deh. Besok kau gratis. Dan hari itu saya bayar lagi. Saya ingat betul tuh. Saya turun, saya bingung. Kenapa saya bayar ya? Saya masih penasaran. Besoknya saya tunggu lagi tuh. Betulan nih. Namanya juga anak kecil. Hasilnya besoknya bayar lagi. Karena waktu saya baca, hari ini bayar. Besok gratis. Jadi kau gratis besok. Hari ini bayar dulu. Dan saya sampai satu kesimpulan. Sampai rumah, saya sampai kesimpulan apa? Ternyata hari besok itu nggak ada. Dan hari besok itu tidak akan pernah terjadi. Betul apa benar? Karena semua hanya akan jadi hari ini. Buktinya, kemarin lusa saya bayar, kemarin bayar, hari ini juga saya bayar. Berarti saya akan bayar terus. Karena semua hari ini. Besok gratis tuh nggak pernah ada. Berarti hari besok itu nggak pernah ada. Dan itulah kesimpulan saya dari kecil. Dan saudara tahu, inilah kesimpulan yang saudara harus ambil. Semua akan jadi hari ini. Makanya kita kenal siapa Tuhan kita. Dia adalah God, the great I am. Dia adalah Tuhan bagi kita hari ini. Kalau gitu bagaimana dengan hari besok? Don't worry about tomorrow. Kenapa? God is already there. Bahkan Tuhan sudah ada di hari esokmu. Karena dia di luar daripada waktu. Dia udah tahu apa yang akan terjadi besok bagi saudara. Amin. Gak usah pusing tentang besok. Fokuslah pada hari ini. Percayalah dia I am yang menyertai kita hari ini. Itu aja. Saya balik lagi, inilah penutup. Makanya, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Kalau kita hari ini ada masalah, ada kekhawatiran, ada ketakutan, kemana kita harus lari? Kita lari kepada menara yang kuat itu. Apa itu? Nama Tuhan. Siapa itu nama Tuhan? I am. Apa itu I am? Aku yang sekarang. Itulah nama Tuhan. Saudara harus ngerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada hari ini, sekarang ini, saat ini juga bagi kita. Dan akan ada selalu untuk selama-lamanya. Bahkan dari seluruh generasi sampai masa depan. Setiap hari dia ada bagi kita. Amin. Karena kita hanya hidup hari ini, saat ini. Dan dia Tuhan hari ini. Hari besok akan jadi hari ini juga. Dan dia akan tetap ada hari ini juga bagi kita. Amin. Itu luar biasa. Makanya be still and know that I am God. Tenang. Kita luar biasa orang percaya. Tenang. Ketahuilah. I am God. Aku yang sekarang inilah Tuhanmu. Sekarang I am. Bukan I will. Bukan I was. Bukan aku dulu Tuhan kamu. Bukan. Bukan aku yang nanti akan jadi Tuhan kamu. Bukan. Dia adalah Tuhan kita. I am yang sekarang. Jadi hari ini, make today amazing. Setiap hari saudara katakan ini. Saya percaya hari ini luar biasa. Saya setiap bangun tidur saya bilang, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Aku mau bersuka cita untuk hari ini. Setiap pagi waktu bangun tidur, itu pertama yang saya sebutin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
Makanya dibilang di sini, I will proclaim the name of the Lord. Oh, praise the greatness of our God. Aku mau menyatakan nama Tuhan yang luar biasa. Bikin hari menjadi hari yang luar biasa. Amin. Dan itu baru penggambaran di perjanjian lama. Nah, apakah betul nama Tuhan itu adalah I am? Bagaimana dengan di perjanjian baru? Itu adalah zaman Yesus. Apakah Yesus adalah I am? Justru the true gospel of the great I am, itulah Yesus sendiri. Injil yang sesungguhnya tentang siapakah the great I am, itulah Yesus sendiri. Dan ini nanti saya akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi ini bersambung. Ini baru dari perjanjian lama. Jadi hari ini kesimpulannya saudara perlu tahu, Tuhan kita adalah namanya I am. Kalau kita kenal dia, kita tahu namanya, kita akan tenang. Karena dia I am selalu ada bagi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Engkau di luar daripada dimensi waktu. Bahkan kau sudah tahu hidup kami dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum kami dijadikan, engkau sudah mencatat semuanya. Dan hari ini, kalau hari-hari ini kami lihat kehidupan kami tidak sesuai mungkin dengan apa yang kami inginkan, kami rencanakan. Kami tahu engkau punya rancangan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan penuh harapan. Dan satu hal yang kami mau pegang Tuhan, kami mau bermegah di dalam nama Tuhan. Yaitu the great I am. Tuhan yang ada bagi kami hari ini. Tuhan yang selalu menyertai kami sekarang. Saat ini engkau selalu ada. Engkau selalu jadi hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itulah pengharapan kami untuk masuk ke hari besok. Karena hari besok masa depan kami juga akan jadi hari ini. Dan kami bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh berdoa Tuhan. Biar pewahyuan ini setiap orang bisa menangkap Tuhan. Dan di tengah semuanya ini kami bisa tetap tinggal tenang. Karena nama Tuhan adalah seperti menara yang kuat. Kesitulah kami mau berlari. Dan kami pasti selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.